Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Wisnu Saputra, Prodi D3 Teknik Bangunan dan Landasan 11 Alfa dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fasilitas sisi darat atau Landsat yang ada pada bandar udara, yakni Terminal Bandar Udara. Mungkin banyak orang yang sudah mengetahui tentang apa itu terminal bandara, karena terminal merupakan tempat berpindahnya penumpang dan barang dari dan ke pesawat udara. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu bandara, peran-peran bandar udara, apa itu terminal bandara, fungsi terminal bandara, dan fasilitas yang ada pada terminal bandara. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Sebelum kita membahas tentang terminal bandar udara, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari bandar udara itu sendiri. Pengertian bandar udara menurut Aneks 14 dari ICAO, International Civil Aviation Organization, bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan, termasuk bangunan instalasi dan peralatan yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan maupun keberangkatan dan pergerakan pesawat. Berikut peran-peran bandar udara, yaitu yang pertama, sebagai simpul dalam jaringan transportasi udara. Yang kedua, sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi. Yang keempat, pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan, atau pariwisata. Yang kelima, yaitu sebagai pembuka isolasi daerah. Yang keenam, sebagai pengembangan daerah perbatasan. Dan yang terakhir yaitu sebagai penanggulangan bencana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang terminal penumpang itu sendiri. Terminal adalah suatu tempat perpindahan penumpang dari suatu moda transportasi ke moda transportasi lainnya, serta sebagai penghubung antara fasilitas sisi darat dengan fasilitas sisi udara. Pada terminal bandara terjadi beberapa kegiatan, antara lain yang pertama yaitu terjadi arus penumpang yang hendak berangkat dan tiba di bandara. Yang kedua, terjadi kepengurusan bagasi. Yang ketiga, terjadi kepengurusan administrasi penumpang. Yang terakhir, yaitu terjadi penjemputan dan pengantaran penumpang. Berikut beberapa fungsi dari terminal bandar udara itu sendiri. Yang pertama, terminal sebagai pertukaran moda. Dalam kegiatan pertukaran moda, penumpang akan melakukan pergerakan di terminal pada kawasan sirkulasi penumpang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemrosesan, di mana terminal adalah tempat yang sesuai untuk proses yang menyangkut perjalanan udara, termasuk pengurusan tiket, pendaftaran penumpang, dan bagasi. Dan fungsi yang terakhir yaitu terminal sebagai operator bandar udara. Berikut fasilitas penunjang yang ada pada terminal. Pertama, ada ruang tunggu, musola, toilet, kantor pos, tempat penarikan uang atau ATM, tempat pengambilan bagasi,
restoran, pertokoan, dan lain-lain. Adapun konsep dasar bentuk terminal itu sendiri yaitu konsep distribusi horizontal dan konsep distribusi vertikal. Konsep distribusi horizontal terdiri pertama, konsep satelit. Konsep ini mengatur letak pesawat terbang mengelilingi bagian ujung terminal dan memberikan kemudahan dalam mobilitas atau manuver pada apron. Konsep ini digunakan untuk pelayanan penumpang pesawat terbang sejumlah 200.000 hingga 1 juta per tahun. Yang kedua yaitu konsep linear. Konsep ini merupakan cara konvensional dalam pengaturan letak pesawat terbang di terminal, yakni posisi pesawat terbang berbasis memanjang dengan arah ke dalam nose-in. Konsep ini digunakan untuk pelayanan penumpang terbang sejumlah 200.000 per tahun. Konsep yang ketiga yaitu konsep dermaga. Konsep ini mengatur letak pesawat terbang pada sepanjang jalur terminal secara sejajar dengan arah ke dalam nose-in. Konsep ini digunakan untuk pelayanan penumpang pesawat terbang sejumlah 200.000 hingga 1 juta per tahun. Yang keempat yaitu konsep transporter, di mana pemarkiran pesawat dan segala aktivitas pelayanan ditempatkan terpisah dari bangunan terminal. Adanya penghilangan piers atau jembatan dan holding room. Sebagai penghubung antar keduanya digunakan kendaraan pengangkut khusus berupa bus atau mobile load. Pengaturan penumpang dipusatkan pada terminal utama. Sedangkan pada distribusi vertikal terdapat distribusi sistem satu level, di mana sistem pengoperasian atas penumpang, bagasi, dan barang kiriman lainnya, baik yang berhubungan dengan pemuatan maupun penurunan, berada pada satu level, yaitu level apron. Sistem distribusi vertikal yang kedua yaitu sistem distribusi 1,5 level. Banyak digunakan oleh terminal udara internasional dan domestik yang tidak terlalu padat. Lantai dasar gerbang terminal udara melayani arus penumpang dan barang. Arus penumpang datang memisahkan diri di titik pengecekan fingerprint, ke bawah menuju ruang tunggu kedatangan dan klaim bagasi. Sistem distribusi vertikal yang ketiga yaitu sistem distribusi 2 level. Pada pemakaian sistem operasional terpusat atau gabungan, dibutuhkan adanya pemisahan secara vertikal untuk pengoperasian penumpang dengan bagasi. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.